Malam ini malam 12 Rabiul Awal. Menurut qaul yang masyhur, di tanggal 12 Rabiul Awal inilah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Nah, maka insyaallah malam ini kita ingin kembali membicarakan kemuliaan-kemuliaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang walaupun seandainya dihuraikan dengan lembaran-lembaran kertas nang banyak, pasti kada bisa memuat lembaran kertas nang banyak itu akan pribadi dan kemuliaan yang dimiliki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Maulid Ad-Dib Al-Habsyi, beliau mengatakan walaqad ittasafa sallallahu alaihi wasallam min mahasinil akhlaq bima tadhiqu an kitabatihi butunul awraq. Sungguh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersifat dengan sifat-sifat yang terpuji dan baik. Seandainya dituangkan tadhiqu an kitabatihi butunul awraq, sempitlah untuk menulis kemuliaan akhlak yang dimiliki Nabi ini oleh lembaran-lembaran kertas. Kada sanggup. Itu Al-Habib Ali dengan kealiman sidin menuangkan. Kemudian Asy-Syaikh Abdurrahman Ad-Dibai dengan kealiman sidin, yang menurut riwayat sidin ini mengkhatamkan, mengajar kitab Sahih Bukhari itu tidak kurang daripada 100 kali khatam. Kalau kita kitab Sahih Bukharinya untung ada ngaran sama. Kita kadang-kadang melihat kitabnya kada pernah beliau ini mengarang dengan kealiman dan keilmuan sidin tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dituangkan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman Ad-Dibai dalam Maulid Ad-Dibai yang syairnya dibaca setiap malam alhamdulillah di Al-Mubarak ini. Tetapi di syair terakhir beliau ingin mengungkapkan semuanya, tetapi sidin mengangkat tangan kada sanggup. Di antara perkataan sidin, ya badratim min haza kulla kamali, wahai bulan purnama yang mencapai seluruh kesempurnaan, madza yu'abbiru an ulaka maqali, bagaimana bisa mentakbir, bagaimana bisa mengungkapkan tentang ketinggianmu maqali oleh perkataanku ini. Kada sanggup sidin. Itu di syair dan rawi terakhir dari Maulid Ad-Dibai yang sering kita baca. Apalagi kita melaminan yang ngisahkan, kada nyata dah kada sanggup menceritakan. Makanya 1/10 bahkan 1/100 pun kada sanggup kita menceritakan apa yang dimiliki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun karena malam ini malam 12 Rabiul Awal, kita coba bergagamatan mengenang siapa baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu. Mudah-mudahan kita semakin sadar bahwa kita ini menjadi umat Nabi yang paling mulia, sehingga kita bertambah cinta dan bangga jadi umat sidin. Nah, itu pengharapan kita. Apa di antaranya? Nih, dalam Maulid Ad-Dibai ini kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah belum lagi penciptaan langit belum lagi penciptaan Nabi Adam alaihi salam, ternyata sudah terpampang nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam sorga, bersanding berdampingan Nabi kita ini, nama Nabi kita dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Adam diciptakan, sudah bentuk tubuh dibuat sebagaimana ini dari tanah, ditiuplah roh ketika itu. Nabi Adam alaihi salam kemudian melihat, mendengar, dan melihat tulisan ketika itu Allah dan Muhammad. Nah, terungkapnya ini kapan? Ketika Nabi Adam alaihi salam
memakan buah yang dilarang untuk mendekatinya kan, akhirnya dikeluarkan daripada surga. Nabi Adam alaihi salam bertahun-tahun menangis, menyesali itu semua. Padahal sini ada maksiat bang, karena kita wajib beriktikad bahwa Nabi itu bersifat amanah. Kalau bahasa kekanakan di dalam lagunya itu amanah itu kepercayaan. Tetapi oleh ulama makna amanah itu ismah, terpelihara daripada pekerjaan maksiat. Tidak ada satupun Nabi dan Rasul yang pernah mengerjakan maksiat. Kenapa mereka bersifat amanah, ismah, terpelihara daripada maksiat. Menangis Nabi Adam alaihissalam. Nah, banyak penyesalan diungkapkan, tetapi ujungnya belum dijawab oleh Allah. Tetapi ketika menyebut nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, saat itulah dijawab penyesalan Nabi Adam ini. Lalu ada yang bertakon, wahai Nabi Adam, kenapa ikam menyebut nama itu, di mana tahu? Nabi Adam, saat aku dijadikan dalam surga, aku melihat ternyata di dalam surga telah terpampang nama Allah dan Muhammad. Kada mungkin Allah Ta'ala menyandingkan nama orang itu dengan namanya, kecuali orang itu memang sangat mulia dan paling mulia di sisinya. Makanya dalam Rawi Ad-Dibaq disebutkan, wa qarana ismahu ma'asmihi tambihan ala uluwi maqamih. Suara terbaca di Maulid Ad-Dibaq nih. Kedisuah leh, untung syairnya terbaca. Wa qarana ismahu ma'asmihi, dan Allah sandingkan nama Nabi kita bersama nama Allah di dalam surga. Tambihan ala uluwi maqamih, karena ingin memberitahu kepada kita atas ketinggian makam yang dimiliki oleh baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Makam tertinggi nang kada seorang pun diberikan ini semua. Jadi itu yang pertama kemuliaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang kita ingin bicarakan malam ini. Beliau, nama beliau, belum lagi penciptaan Nabi Adam. Sudah diciptakan, sudah dituliskan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Kemudian yang kedua, ternyata kemuliaan-kemuliaan yang diberikan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul semuanya di bawah kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi itu tidak kurang daripada 124.000 jumlah Nabi itu. Kemudian di antara mereka yang 124.000 Nabi itu, ada yang kemudian mendapatkan kehormatan tidak hanya menjadi Nabi, tapi sekaligus menjadi Rasul. Berapa? Tidak kurang daripada 313 orang. Nah kemudian di antara mereka yang 313 ini, tidak semuanya diceritakan dan dikisahkan dalam Al-Quran. Tetapi yang disebut nama mereka di dalam Al-Quran tidak lebih daripada 25 orang Nabi. Karena itulah kita wajib mengenal Nabi yang 25 ini. Karena nama mereka inilah yang terpampang disebutkan dalam Al-Quran. Hebat. Kemudian di antara 25 Nabi yang disebutkan ini, ada 5 orang Nabi yang bergelar Ulul Azmi. Dan di antara mereka yang Ulul Azmi, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Di antara mereka ada yang bergelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulunya para nabi dan para rasul. Imamul Anbiya wal Mursalin, imamnya, ikutan, pimpinan para nabi dan rasul. Siapa? Baginda Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa beliau diberikan ini gelar? Kada lain, memang sidin di atas nabi-nabi yang lain. Apapun kehormatan, semuanya diberikan kepada Nabi kita SAW. Ulun ulangi, apapun kehormatan yang diberikan kepada nabi-nabi terdahulu, nabi kita di atas itu semua. Makanya sahibul burdah, pengarang burdah, Imam Ahmad Al-Busairi, beliau menyebutkan dalam syair sidin, wa kullu ayin atar rusulul kiramu biha fa innamat tasalat min nurihi bihimi fa innahu syamsu fadlin hum kawaqibuha.
yuzhirna anwaraha linnasi fi dhulami. Syekh Syarafuddin Ahmad Muhammad Al-Busairi Al-Busiri. Nah, beliau ini di Makam Sidin di Mesir. Wa kullu ayin atar rusul kiramu biha ojel Sidin. Semua mukjizat-mukjizat yang didatangkan oleh rasul-rasul mulia sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, fa innamat tasalat min nurihi bihimi, hanya saja sampai mukjizat-mukjizat itu terhadap mereka karena nur cahaya baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka. Fa innahu syamsu fadlin hum kawakibuha, karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bagaikan matahari dan nabi-nabi yang itu bagaikan bintang-bintang. Yuzhirna anwaraha linnasi fil dhulami, mereka akan menampakkan cahayanya. Bintang ini akan bercahaya ketika malam hari, ketika tidak ada matahari, hanya bercahaya. Ketika cahaya itu ada, tenggelam semuanya. Itulah perumpamaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Coba kita sebutkan kemuliaan Nabi kita di nabi-nabi yang lain, semuanya di bawah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di mana di antaranya Nabi Adam dulu, nabi pertama. Luar biasa. Nabi yang mendapatkan kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam sorga diciptakan, setelah itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat untuk sujud kepada beliau. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Sujud kamu seberataan. Sujud beratan malaikat menghormati, mentakzimkan Nabi Adam alaihissalam ketika itu. Sujud beratan illa iblis, kecuali iblis. Iblis memang ada malaikat, Bang. Hebat Nabi kita, Bang. Nah, Imam Fakhrur Razi dalam tafsir beliau, dalam kitab tafsir yang bernama Mafatihul Ghaib. Jadi Imam Fakhrur Razi mengatakan, innal malaikata umiru bis sujudi. Sesungguhnya malaikat diperintahkan untuk sujud li Adam, bagi Nabi Adam alaihi salam, li ajli anna nura Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kana fi jabhati. Karena nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu berada di dahinya Nabi Adam alaihi salam. Jadi asbabnya itu diantaranya. Jadi karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi Adam alaihissalam disujuti oleh malaikat ketika itu. Hebat Nabi kita daripada Nabi Adam. Kemudian nabi-nabi yang lain setelah Nabi Adam, Nabi Idris. Mun kita sampai tika 25 subuh hari. Habis kada habisnya. Nabi Idris alaihissalam dapat kemuliaan. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Kata Allah, kami angkat derajat Nabi Idris di tempat yang tinggi. Makanya ketika Nabi kita Isra Mi'raj, Nabi Idris ini berada di langit yang keempat. Nabi Adam di langit yang pertama. Nabi Yahya dan Nabi Isa di langit yang kedua. Nabi Yusuf di langit yang ketiga. Nabi Adam, Nabi Idris di langit yang keempat. Diangkat derajat. Subhanallah. Nabi kita kayak apa? Oh, Nabi kita ternyata di malam Isra Mi'raj itu beliau diangkat kepada satu tempat yang lebih tinggi daripada 7 lapis langit, di tempat yang Jibril pun kada pernah sampai ke sana. Berarti di bawah Nabi kita Nabi Idris alaihissalam. Luar biasa. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam. Kita mulai besar sambat nih. Nabi Nuh alaihissalam melihat. Nabi Nuh itu seorang nabi yang di zaman sidinlah terjadi banjir yang paling besar. Jadi katanya 25 tahun yang lalu kada ada pernah banjir tahun tadi. Sampai Wanda Mubaraknya kebanjiran. Subhanallah. Nabi Adam, Nabi Nuh itu gunungnya tinggalan di zaman banjir di zaman Nabi Nuh itu. Luar biasa. Hebat.
Tapi siapa saja yang mengikuti dengan perintah dan komando daripada Nabi Nuh alaihi salam, selamat ketika itu. Tapi siapa saja yang kada menuruti perintah dan komando daripada Nabi Nuh alaihi salam, walaupun anak sidin, tenggelam. Kan'an contohnya. Hebat, artinya begitu hebatnya Nabi Nuh, siapa nang umpat sidin, selamat. Dalam kapal. Oh, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ternyata hebat lagi. Fa'uqtiya sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam annahu lam tuhlak ummatuhu bi'adzabin minas sama. Bahwasanya umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selama mengamalkan ajaran-ajaran sidin tidak akan diazab dari azab yang turun dari langit. Jelas ayat dalam surah Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Dan tidaklah Allah mengazab mereka sekalau engkau wahai Muhammad berada di kalangan mereka. Ujur ulama tafsir menafsirkan di antara tafsirnya maksud Nabi di kalangan mereka itu ajaran-ajaran Nabi digawi insyaallah terhindar. Makanya kita gawi, jangan ketinggalan setiap malam tuh membaca ayatul kursi. Kenapaan? Ketika kita baca ayatul kursi dalam rumah, malam itu terhindar daripada dari kejahatan dari rumah kita. Munsa komplekkan, nah ini seperumahan ini membaca ayatul kursi berataan, insyaallah aja terhindar, aman insyaallah. Biar kada portal. Cuma portal itu perlu Jepang juga. Subhanallah. Nang lain-lainnya lagi Nabi apa lagi? Nabi Ibrahim alaihissalam hebat. Napaan kehebatan Nabi Ibrahim? Beberapa hari di dalam api nang besar nang dibuat oleh Raja Namrud, ternyata selesai kedinginan malahan, tapi dalam keadaan selamat. Nabi kita apa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di antaranya ketika sidin malam Isra Mi'raj itu beliau melewati lautan api di bawah daripada langit dunia. Katanya itu ada sebuah riwayat dari sebagian kitab atau Nabi kita selamat. Satu. Yang kedua, itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang anak kecil nang bermain-main di bawah panci panas. Ketika terbalik, terbakar seluruh tubuh. Nah, itu Muhammad bin Hatib, riwayat hadis daripada An-Nasa'i disebutkan. Jadi ketika melihat anak terbakar luyuh nang ini, dibawa oleh nang abah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ludahi. Setelah diludahi diratakan dengan tangan sidin atas yang terbakar tadi, sambil Nabi kita membaca azhibil ba'sa rabban nas, hilangkanlah sakit ini wahai Tuhannya manusia. Fasirtu sahihan la ba'sa bi, wagas di situ aja sidin. Namun kita ada orang uyuh datang kita ludahi berbangat malahan becalak. Allahu akbar. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dakwah dikisahkan. Itu bukti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Nah, semua mukjizat Nabi kita di bawah mukjizat nabi-nabi lain di bawah mukjizat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi di akhirat kayaknya. Ketika semua nabi-nabi ketika itu terdiam kada sanggup. Ini kita sabarataan ini kayaknya ribut di hari kiamat. Kenapa ribut? Kita mulai orang yang pertama kali dijadikan sampai orang yang terakhir. Miliaran bahkan